Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, saya mohon maaf tadi agak kemarin ya, kemarin saya salah posting ini ya, informasi ya, karena kita juga ngajar 2 kelas yang berbeda. Jadi kemarin kan seharusnya saya ngajar yang mahasiswa sains data itu ya, yang sains data ternyata ada acara, jadi mereka saya suruh belajar sendiri. Ya ternyata saya posting di kelas kita ini ya, makanya mungkin Anda bingung. Mereka sudah di teknik validasi, kita nanti mungkin yang terakhir saja. Jadi setelah hari ini kita akan menyelesaikan yang regresi ya. Yang sebelumnya kita regresi linear sudah, nanti ada satu regresi lagi yang disebut regresi logistik yang sering Anda pakai nanti, yang bisa diterapkan di AI misalnya, bisa digabung ya, atau buat komparasi. Salah satu dari teknik regresi logistik ini nanti kan bisa untuk klasifikasi ya. Nah makanya nanti bisa Anda bandingkan hasilnya, misalnya Anda pakai AI ya, karena ada kuliah kecerdasan buatan di informatika. Nah, mungkin pembandingnya nanti salah satunya pakai regresi logistik yang mau kita pelajari ya. Sebelumnya itu, kemudian nanti yang terakhir baru kita teknik validasi, ada KS test dan si square ya. Itu yang sudah terlanjur saya posting, tapi itu yang si square ya. Tapi nggak apa-apa, sambil lihat ini ya, jadwal UAS, kan pertemuan kita mungkin masih tinggal 2 lagi ya. 2 pertemuan lagi barangkali ya. Uh, Nanti Anda cek kalau nggak salah mungkin tanggal 20 ya UAS-nya. Ya rasanya tanggal 20, nanti Anda cek di kalender akademiknya. Baik, jadi untuk hari ini kita coba yang regresi logistik dulu. Bisa tunjukkan bahwa ini juga cukup penting di informatika ya. Sebentar ini saya share dulu. Jadi kayaknya kemarin yang bingung 2 kelas ya. Yang anak-anak sains data juga bingung, yang anak informatika juga bingung. Oke, bentar, ini kalau dari buku wajibnya, buku wajib kita di ini halaman 326 ya. Anda ketikkan saja regression, nanti Anda akan dapat di situ. Cuman ini kan kebetulan saya khawatirnya ada susah, ini makanya tadi juga saya kirim yang versi bahasa Indonesia, saya dapat di internet sih. Ini yang ini ya. Ini nanti untuk memudahkan kita memahami dulu, tapi boleh digabung juga dengan buku wajib ini. Nah, kemudian tadi kan saya kirim juga yang aplikasinya. Nah, ini juga saya ambil dari buku saya yang deep learning itu. Ini salah satu pemanfaatan dari regresi logistik, implementasinya dalam bahasa pemrograman Python ya. Nah, jadi ini yang hari ini ada 3 ini. Anda tetap ke buku wajibnya halaman 326, ada logistik regression, kelanjutan dari regresi linear ya. Kemudian nanti lebih mudahnya ada yang bahasa Indonesia ini versinya. Coba kita bandingkan saja ya. Nanti kan mudah kok ini. Jadi kalau di buku wajibnya cara belajarnya kan Anda tinggal langsung ke daftar istilah ya kan. Ke itemnya ini. Di sini ada istilah logit dan outs sama logouts ya. Logit ini fungsi yang memetakan probabilitas dari kelas dengan ring tak hingga ya, mengganti 0 ke 1. Sinonimnya logouts, ada outs, ini outsnya. Outs itu apa? Rasio dari sukses to not sukses ya. Rasio sukses terhadap tidak sukses. Ya.
Kemudian ada logout, the response in the transform model null yang sekarang linear, which get map back to probability ya. Respon atau output dalam hasil transformasi model ya. Modelnya kan linear yang apa? Memetakan ke probabilitas lagi ya. Nah, ini untuk istilah-istilahnya. Nah, sebenarnya persamaannya mirip di regresi linear ya, fungsinya. Tapi ini nanti ada perbedaannya di fungsinya ya. Ini kalau dideretkan ya, untuk ini yang kemarin tuh, untuk fungsi linear ya, linear function. Untuk mendapatkan apa bentuk deretnya ya. Kemudian, nah di sini kan ada istilah P tadi. Dari bentuk yang deret ini apa namanya dapat dimodelkan dalam bentuk lain ya, dengan menerapkan respon dari logistik atau inverse dari logik fungsi logiknya untuk digunakan sebagai prediktor ya. Ini ya. Nah, nilai P ini antara 0 dan 1 ya. P-nya. Ini, nah, sehingga bagaimana mendapatkan odds-nya tadi ya. Odds tadi kan rasio dari apa? Sukses terhadap tidak sukses ya. Sukses misalnya 1, tidak sukses 0. Nah, ini rasionya adalah odds. Untuk Y1, maka nilainya adalah P dibagi 1 minus P. P-nya adalah ini tadi prediktor. Oke. Nah, sehingga dengan kata lain, kalau digunakan aljabar untuk mendapatkan P, maka P-nya adalah odds dibagi 1 plus odds, ya kan? P, ini kan odds P, we can obtain probability using inverse, digunakan inverse odds fungsi odds function. Ya, fungsi odds inverse maksudnya. Odds balik ya. Dapatlah P ini ya. Nah, kalau dikombinasi, maka dapatlah ini ya. Odds sama dengan E, beta, dan seterusnya. Ya kan? Di sini tadi. Nah, ini kalau dikombinasikan, maka diperoleh odds ini adalah E sekian. Nah, akhirnya untuk dapat lognya, seperti ini nilainya ya. Deret P0 dan seterusnya. Untuk apa? P-nya adalah probabilitas antara 0 dan 1 dari sembarang nilai dari tak hingga ke tak hingga ya. X-nya ya. Oke, secara umum seperti itu. Nah, ini mungkin kalau Anda agak kesulitan, nah ini boleh dibantu yang mana ya? Oh, ini anunya ya, nanti saja. Boleh dibantu yang ini. Nah, di sini untuk memahami regresi logistik mungkin lebih ke basic konsep dulu ya. Jadi yang kita sudah pelajari sebelumnya kan yang analisa dengan atau analisis linear regression atau regresi linear. Ini respon ini berubah responnya adalah biasanya dari untuk permasalahan yang kontinu ya. Sedangkan yang kategorikal ini lebih cocok pakai yang logistik ya. Ya, karena dia digunakan untuk mencari hubungan antara peubah respon kategori dengan satu atau lebih peubah penjelas yang kontinu ataupun kategori. Ya.
Ini untuk hubungan peubah responnya ya. Nah, kemudian nah beberapa jenis regresi logistiknya. Untuk yang biner kan kita bisa milih apakah dia atau mengklasifikasi. Nah, ini secara nggak langsung kan regresi logistik bisa digunakan untuk mengklasifikasi ya. Iya atau tidak atau yes or no ya. Dari dua kategori ya. Ini bisa ya. Tapi juga bisa tidak hanya sekedar biner, ya bisa nominal atau ordinal ya. Tiga atau lebih kategori dia juga bisa ya. Seperti ini yang nominal atau ordinal yang bersifat level-level ya. Nah, ini maka nanti di contoh codingnya itu kan saya coba untuk menyelesaikan kasus klasifikasi ya. Nanti waktu dicoba di apa? Implementasi dari regresi logistik ya. Kemudian nah ini yang tadi modelnya tetap linear ya. Ini dengan variabel ini, tapi di sini dinyatakan dengan mikro ya, mu ya. Dinyatakan dengan mu, betanya dihitung dari 1 dan seterusnya. Tapi kalau di bukunya Bruce dari beta 0 ya ini ya. Dari beta 0. Beta 0-nya nggak ditampilin sih. Ini langsung beta 1 ya. Ini untuk secara umum model linear ini ya. Ini kan yang model linear dan sudah ada di yang waktu kita belajar regresi linear juga ya. Atau fungsi linear ya. Fungsi linear kan bentuknya seperti ini ya. Ya, ini untuk probabilitas pemodelan P sebagai fungsi linear ya. Kemudian bedanya di sini tidak ada beta nolnya ya. Beta nol kemarin kan pada saat X0 ya. Nah, untuk regresi logistiknya, nah ini adalah mentransformasi fungsi peluang ya dia. Makanya di sini logiknya dari P adalah log P I dibagi 1 min PI ya. Ini kalau di bukunya tadi log P dibagi ini tadi mana ya? Dia menyatakannya dalam bentuk itu. Ya, dia dalam bentuk eksponensial sih ya. Eksponensial kan kalau dibalik jadi log ya. Ini. Sehingga logit P model ini sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1. Nah, ini untuk PI. Ini, sebentar. Nah, ini yang tadi kan ada ini. Jadi untuk probabilitasnya ini cuma istilahnya nggak usah bingung ya. Di sini pakai P besar, tapi yang tadi P kecil ya. Nah, masalah ya. Ini penulisannya saja. Ya sudah mirip saja. Oke, pada intinya seperti itu, pakai log gitu ya. Kategori yang tertulis untuk memprediksi peluang dari hasil yang spesifik. Ya, jadi regresi logistik tidak hanya yang kontinu ya, seperti yang di linear, regresi linear, tapi yang regresi logistik bisa juga yang kategorik ya, selain kontinu. Kategorikal ya. Sehingga karena dia bisa digunakan untuk yang kategorikal ini, maka dia bisa digunakan untuk apa? Klasifikasi ya. Manfaatnya salah satunya belajar regresi logistik ya. Dengan kata lain, regresi logistik dirancang untuk menggambarkan peluang yang terkait dengan nilai-nilai peubah respon. Ya.
Jadi bisa digunakan untuk menggambarkan peluang. Oke, ini kurva-kurvanya. Jadi kalau kita pakai linear regression, itu kan modelnya pasti yang garis-garis lurus ini, ya, yang merah ini ya. Tapi kalau logistic regression bentuknya bisa seperti ini ya, karena ada lognya. Ada lognya ya. Dan tentunya dia bisa digunakan untuk ini, probability ya, antara 0 dan 1 ya. Ini misalnya digunakan aplikasi ini contohnya untuk memprediksi atau melihat peluang dari harga, price, probabilitasnya seperti apa. Nah, sekarang kan tadi juga ada di yang praktikal yang buku wajibnya tadi untuk mendapatkan atau bagaimana untuk kita menafsirkan betanya ya. Odds akan meningkat secara multiplikatif sebesar eksponensial ini ya, pangkat B, beta, untuk setiap kenaikan 1 unit. Nah, ini rumusnya karena rumusnya ini. Nah, dari sini mungkin bisa akhirnya digunakan untuk apa ya? Ini maksudnya kita familiar apa enggak saja sih. Ini hanya untuk menggambarkannya. Tapi pada intinya dari sini ini sudah bisa digunakan ya, dari rasio odds ini bisa. Nah, odds dan rasio odds. Odds itu adalah ukuran asosiasi pada regresi logistik. Rasio peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses dari perubahan respon. Ya, sama ya. Jadi rasio kejadian sukses terhadap kejadian tidak sukses. Nah, di sini tadi kan ada odds. Ya, odds ini tadi kan di daftar istilah juga sama. Odds adalah the ratio success to not success. Sama sih sebenarnya pembahasannya. Cuma kadang B-nya besar atau kecil. Adapun rasio odds ini kan mengindikasikan seberapa lebih mungkin dalam kaitannya dengan nilai odds munculnya kejadian sukses pada suatu kelompok dibandingkan kelompok lainnya. Nah, ini hanya contoh saja seberapa besar peluang wanita beli produk dengan harga tertentu dibanding pria. Nah, ini aplikasinya Anda bisa pakai regresi logistik untuk melihat kecenderungannya ya, atau peluangnya. Nah, ini contoh penerapannya. Misalnya ini ada pria, ada wanita, kemudian datanya menunjukkan apakah dia membeli produk. Yang membeli produk dari 100 ada 10, yang tidak 90. Yang wanita dari 80, yang 20 membeli, yang 60 tidak. Nah, kalau di total ada 30 orang yang membeli produk dan ada 150 yang tidak membeli. Sehingga totalnya berapa? 100 ditambah 80 atau 180 ya. Nah, sekarang kita lihat odd dari pria. Odd tadi rasio kejadian sukses terhadap tidak sukses, atau dalam kasus ini berarti sukses dalam membeli produk ya. Nah, ini odd ini berarti rasio apa? Peluang untuk membeli produk ya daripada tidak membeli. Itu adalah P. Nah, ini P-nya kan probabilitas orang pria ini untuk membeli dibanding dengan probabilitas dia tidak membeli. Ya. Dia membelinya kan 10, totalnya kan 100. Berarti 10 dibagi 100, 0,1 ya. Tidak membelinya kan 90, totalnya 100. 90 dibagi 100, 0,9. Ketemunya 0,11. Ini ut untuk pria ya. Dengan cara yang sama, Anda bisa hitung untuk yang ut wanita. Ketemu 0,33. Nah, dari sini kan Anda bisa hitung rasio ut pria terhadap wanita.
Ya, kecenderungan membeli atau tidak. Nah, kalau rasio pria terhadap wanita berarti ut pria tadi 0,11 dibagi ut wanita adalah 0,33. Ketemunya 0,33. Nah, di sini berarti apa? Ini enggak usah. Ini sudah cerita beda nih pengujiannya. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat rasionya ya. Rasio ut antara pria dengan wanita. Ini untuk kecenderungan apakah seorang wanita atau pria mana yang lebih cenderung untuk membeli ya produk. Dalam hal ini kan karena yang wanita lebih besar hitungannya, maka dia cenderung untuk membeli produk daripada pria ya. Ini pengujian kita kita belum ya, kita nggak usah ini kita nggak usah, jadi kita sampai di sini saja. Nah, ini contoh untuk penerapan dari regresi logistik ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang contoh implementasinya ya. Jadi pada prinsipnya secara konsep seperti itu saja. Dia lebih halus ya, atau mungkin lebih realistik daripada yang linear. Ini kalau linear kan tinggal lurus saja. Jadi kalau linear ini mungkin ada di sepanjang itu atau tidak ya. Dia bisa dilihat. Nah, kalau yang logistik karena bentuknya log seperti ini, maka dia mungkin bisa lebih dapat apa pada saat digunakan untuk ini tidak hanya untuk yang problem continue, tapi juga yang sifatnya kategori. Kategori. Oke, sekarang untuk yang implementasinya ya. Implementasinya Anda boleh lihat yang ini. Di sini saya beri penjelasan sedikit. Ini ngambil dari buku saya, tapi pada intinya ini ada ceritanya juga. Ini bisa digunakan tadi sudah ya. Regresi logistik tadi juga bisa digunakan untuk mengklasifikasi biner atau yang lainnya atau kategorikal tadi. Nah, persamaannya tadi ini ya. Nah, sekarang ini kita yang tadi kan sudah ada cuma notasinya. Notasinya agak sedikit beda ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi karena ini kan saya memulainya dari yang linear. Yang linear bedanya di sini tidak pakai len ya. Yang linear kan ya ini agak beda karena saya biasanya pakai beta, tapi kalau di mesin learning biasanya betanya diganti W, bobot gitu ya. X-nya tetap variabelnya, B-nya ini konstantanya justru di punyanya buku apa? Praktikal ini tadi dipakai B0 ya. Tapi pada prinsipnya sama, hanya menuliskannya agak sedikit pakai notasi yang berbeda, tapi tetap dapatlah eksponensial ini, ya kan? Dan dapat juga untuk menghitung probabilitasnya ya. Sama kan? Probabilitasnya tetap sama. Cuman di sini pakai W karena saya gunakan untuk di mesin learning ya. Karena logistik linear, logistik regresi logistik ini kan bisa dipakai untuk di mesin learning. Ya, ini pakai W pengganti beta di sini ya. P P-nya kan P-nya, tapi di sini ya yang ya, kalau nggak di yang E pangkat tadi eksponen yang pangkat ya. Tapi ini menuliskannya tidak dalam ini sih ya. Padahal ini kan Anda bisa masukkan di atas, jadi digabungkan maksudnya. P-nya kan itu, dan diselesaikan dapatlah yang ada di sini tadi. Nah, ini P sama dengan E pangkat
dari apa beta ini sebenarnya ditambah B0 ya, beta X ditambah B0. Tapi nggak masalah, nggak usah bingung dengan notasi, tapi pada intinya cara memanfaatkannya saja ya. Ini sama, P-nya nilainya antara 0 dan 1. Nah, W ini kan biasanya kalau di regresi linear sebelumnya, dia adalah koefisien kemiringan. Ya, tapi kalau di apa? Di mesin learning biasa disebut W atau bobot. Kita biasanya pakai beta ya, beta 1 ya. Oke, tidak masalah. Nah, sekarang untuk mencoba implementasinya dari regresi logistik, salah satu manfaatnya kan bisa digunakan untuk klasifikasi. Nah, ini kita gunakan untuk mengklasifikasi tulisan tangan di contoh ini ya. Ini tulisan tangan digital, datanya ngambil dari Mainis ini, dari Mainis. Anda ketikkan saja Mainis ini nanti dapat di internet ya. Jadi kalau Anda ketikkan Mainis di Google ini nanti Anda akan dapat. Ini juga boleh Anda gunakan untuk skripsi ya. Mainis dataset ini boleh Anda gunakan untuk skripsi. Tapi nanti metodenya Anda bisa ganti-ganti ya. Ini. Jadi Anda bisa dapatkan Mainis database untuk tulisan tangan digital. Ini Anda bisa download di sini, ada banyak sekali 60.000 sekian. Ini Anda bisa download, nanti metodenya Anda bisa ganti-ganti. Nah, jadi kalau Anda tugas akhir atau skripsi bingung nyari data, salah satunya bisa pakai data ini ya. Oke, ini dari Mainis, ini ada 60.000 contoh tulisan tangan digital ya. Dari, sebentar ini ada temennya. Dari 60.000 ini biasanya mungkin 10.000 untuk uji coba ya. Oh, ini malah 60.000 ini untuk pelatihan, 10.000 untuk pengujian. Ya, jadi cukup banyak ya. Ukurannya 28 kali 28 pixel. Tulisan tangan ya. Nilainya 0 sampai 255 pixel ya. Oke, Anda boleh coba. Ini gambar contoh-contohnya. Jadi contoh dari tulisan tangan digital yang mau kita coba selesaikan pakai regresi logistik ya. Jadi ini kelebihan regresi logistik yang kita pelajari di statistik, tapi bisa diterapkan juga untuk klasifikasi tulisan tangan ini, mana yang termasuk angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulisan tangan digital ya. Jadi banyak manfaatnya belajar dari ini, belajar regresi logistik ini ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan ini salah satunya menggunakan TensorFlow library-nya. Jadi nanti Anda harus install TensorFlow dulu sih. Tapi kalau Anda sekarang lagi ngambil kuliah machine learning atau kecerdasan buatan, saya kira Anda sudah install TensorFlow-nya. Jadi Anda boleh langsung coba yang ada di kotak-kotak ini ya. Jadi ini kan sudah saya siapkan, nanti Anda tinggal copy-copy dan paste di coding Anda ya. Yang pertama gini, nyiapkan library TensorFlow-nya. Jadi Anda boleh bikin coding baru di Python-nya. Nah, ini misalnya kita siapkan, dikasih nama regresi logistik misalnya. Ini kita simpan. Nah, yang tadi Anda bisa paste di sini. Nah, jadinya seperti ini kan. Anda run saja. Ini nunggu waktu. Jadi ini ngambil dari TensorFlow ya. Sama numerical Python atau NumPy. Ini sambil nunggu Anda boleh lakukan hal yang sama. Kan ini materi ini sudah saya kirimkan ke Anda. Jadi ini yang ini Anda bisa coba biar tidak nunggu. Nanti Anda bisa langsung praktekkan ya. Nah, ini ngambil datasetnya, di sini ada caranya. Ini kita lihat tadi. Ini masih proses, biarkan saja.
Mungkin sambil nunggu proses, kalau ada yang bertanya boleh ya. Ini kalau sambil nunggu ini. Jadi ini kan, lupa ini kita belajar statistik kok mirip belajar kecerdasan buatan. Ya ini manfaatnya. Jadi salah satunya nanti metode statistik yang bisa Anda bandingkan, paling tidak untuk pembanding dengan metode di kecerdasan buatan ya ini, regresi eh, logistik. Termasuk regresi linear kemarin sebenarnya juga bisa ya. Nah ini sudah, kita bisa lanjutkan. Yang selanjutnya ambil parameter yang dibutuhkan ya. Ini tinggal paste saja, dilanjutkan codingnya. Ini masih ada lagi. Dilihat coding selanjutnya. Nah ini stepnya, misalnya step size-nya. Ya, ini sudah bisa Anda run. Jadi kelas ini menunjukkan tulisan tangan digital kan tadi. Jadi ini adalah regresi logistik aplikasi ya, untuk pengenalan atau untuk klasifikasi ya. Ini biar sekalian praktek klasifikasi tulisan tangan digital. Itu kita belajar sekalian dipraktekkan. Ini sebentar, ini tinggal, ini kepanjangan ya tadi ya. Regresi logistik, oh ini judulnya ya. Kasih untuk pengenalan klasifikasi. Klasifikasi tulisan tangan digital. Oh ada ini ya. Nggak boleh ada spasi. Ini saja. Ditambahkan saja di sini ya, above, dalam bentuk heading saja. Nah, di sini saja ya. Regresi logistik ya. Untuk apa? Klasifikasi tangan digital. Iya, gini saja. Jangan di judul codingnya, tapi di headingnya saja. Nah, ini tadi sambil nunggu ini ya, ini sudah jalan, sudah enggak. Oh, ini error apa tidak? Oh, enggak ya. Anda boleh lanjutkan, kalau ini nanti kelamaan Anda boleh lanjutkan sendiri ya. Jadi yang selanjutnya ngambil data minus-nya untuk data setnya ya. Data setnya ada di sel yang ini. Jadi di contoh ini kan Anda ngambil dari data dari minus, ini cara ngambilnya cukup begini saja. Tapi sebelumnya harus dipanggil dulu pakai ini TensorFlow ini ya. Di TensorFlow ini ada import minus, sehingga waktu dipanggil minusnya untuk load data, dia langsung ngambil data ya. Nah ini Anda bisa sudah dapatkan data tulisan tangan digitalnya. Jadi yang ini ya, ini yang ada di sini. Ini sebenarnya boleh juga Anda download manual, kemudian Anda jalankan di folder. Kalau ini ngambil langsung dari TensorFlow ya, dari TensorFlow. Ya, tidak ada error, Anda lanjutkan lagi. Nah, ini kita ngambil dari TensorFlow-nya, dari data yang tadi. Pastekan di sini. Ya, untuk data masing-masing yang digunakan untuk training data ya. Nah, ini ikut tercopy. Ya. Ini sudah
tidak ada error. Nah, selanjutnya Anda tentukan tadi. Nah, di sini sebenarnya bobot, tapi kalau di regresi linear kemarin adalah koefisien kemiringan ya, loop-nya ya. Kemudian bias ini kalau di apa regresi linear adalah apa? Biasnya ini adalah sama dengan konstanta ya, baik di regresi linear maupun regresi logistik. Nah, ini Anda copy saja. Masih ada lanjutannya, Anda copy semua. Ini dibuat fungsinya, jadi membuat fungsi regresi logistik. Jadi ini Anda biar ada langsung sini ya. Jadi fungsi regresi logistik dan cara ngitung apa ini optimasinya. Nah, ini ngopinya harus full. Nggak bisa di copy ini kebesaran ya. Ini mouse saya lagi nggak enak juga. Loh. So di tempat Anda silakan dilakukan. Oh ini kalau di copy semua, ngopi semua ya. Ini Anda tinggal lanjutkan seperti itu. Taruh bawahnya. Nah ini kalau Anda lihat di sini yang disiapkan adalah ini adalah untuk fungsinya, fungsi untuk regresi logistik pakai def ini ya. Kemudian cross entropy untuk nanti dilihat bagaimana membandingkan yang diprediksi dan yang ditarget untuk lihat error dan sebagainya ya. Kemudian kita hitung akurasinya ya. Kemudian ini optimasinya. Ini dicoba dulu kalau ini ada error mungkin biasanya di indentation-nya ya. Tab-tabnya coba di run saja. Nah ini. Jadi di Python itu cirinya harus ada indentation. Indentation itu tab ya. Jadi di sini misalnya kalau ini hanya variabel tidak ada masalah lah di sini ya. Ini kan Anda membuat sebuah function, ini Anda harus del di sini atau enter ya, enter di titik 2. Nah, posisinya di situ berarti harus masuk ke situ. Nah, gini ya. Termasuk yang selanjutnya ini, ya, termasuk return-nya ya. Ini ikut yang bawah. Nah, ini yang ini sudah jadi function, ya Anda lanjutkan yang entropi dengan cara yang sama. Nah, posisinya harus di situ. Ini yang disebut indentation di Python ya. Ini sebentar, yang ini masuk di cross entropy atau bukan ya? Kayaknya masuk di sini ya. Vektor ini pasangan dari itu. Nah, begitu. Demikian juga untuk ngitung akurasi, posisinya harus sesuai indentation-nya. Ini optimation-nya sudah nggak ada masalah. Oke, Anda coba lagi di running. Nah, ini sudah tidak ada error ya. Caranya begitu, nanti kalau Anda ngopi ada error, berarti dilihat di Python ini cukup tegas dia untuk permasalahan indentation atau tab itu posisinya itu ya. Ini sedikit lagi kita selesaikan juga untuk optimasinya. Ini mouse saya nggak enak sekali. Ini tapi di Anda saya kira Anda cukup copy saja. Ini Anda lanjutkan yang tadi. Ini. Ini juga sama, sebelum error ini Anda boleh lakukan dulu indentation-nya. Ini dilihat
indentation-nya. Kendaraan. Nah, ini ada error ya. Anda lanjutkan, mungkin sedikit lagi, jalankan untuk stepnya. Ini masih belum selesai codingnya, copy dari lanjutannya ya. Ya. Jangan lupa dilihat lagi indentation ya. Ini terutama ya, yang biasanya ada titik 2, titik 2. Nah, ini ikut siapa? Yang ini harus dilihat. Kalau printnya ini ikut yang step, ya dia masuk ke step sini. Coba dulu. Indentation-nya, run-nya masih salah. Ini dilihat, oh ya ini ya. Itu dilihat dulu, ini adalah proses pelatihannya ya. Untuk menampilkan bagaimana dia dibandingkan. Jadi data-data itu ingin coba kita klasifikasikan. Wah ini tapi kita ngambil ininya terlalu besar enggak ya? AirPods-nya. Ini, oh enggak ada masalah ya. Ini sudah jalan berarti. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini harusnya step by step-nya. Ini tapi punya kita tadi kok cuman step, run, if step. For step, if step ya. Coba dipindah ke sini. Ya, posisi indentation saja. Kalau kita run lagi. Nah, ini jadi bisa kelihatan loopingnya ya. Ini yang berbeda dengan yang tadi. Ini hanya salah naruh indentation. Dia tadi hanya jalan satu step. Nah, ini bisa kelihatan semua stepnya. Oke, ini sudah ada sedikit lagi. Untuk uji model dari logistik tadi ya. Jadi hasil regresi logistik yang menggunakan metode regresi logistik kita bandingkan dengan apa? Data yang ada untuk validasinya. Dan, diperoleh akurasinya lebih dari 80, jadi 88%. Ini sudah cukup bagus ya. Nah ini sudah sedikit lagi. Nah sekarang kita akan coba tes hasilnya ya. Kita visualisasikan untuk kita lihat apakah hasil klasifikasi menggunakan regresi logistik bisa digunakan untuk mengklasifikasi tulisan tangan ya. Kita lihat dulu, barangkali ada yang perlu di indentation, jalankan dulu. Nah ini indentation-nya belum pas. Oh ini ya. Jadi biasanya dia di looping atau di function dia butuh indentation ya. Oke, sudah tinggal dijalankan. Ini masih bintang, jadi masih proses. Nah, ini keluar hasilnya. Nah, ini data validasinya, maksudnya data yang ingin kita prediksi atau ingin kita klasifikasi. Ya. Jadi, tulisan tangannya 7, regresi logistik menyatakan 7. Nah, ini berarti benar ya. Ya, jadi odds-nya itu dia benar yang ini ya. Dia ke nilai 7.
daripada bukan 7. Nah, ini makanya regresi logistik bisa menebak yang ini ya. Kemudian untuk tulisan tangan 2, nah hasil klasifikasi atau prediksinya 2 ya. Jadi sudah benar juga. Tulisan tangan 1 diprediksi 1, 0 diprediksi 0, 4 diprediksi 4, dan seterusnya. Ini kebetulan yang ditampilkan kan yang benar semua. Karena dari data 10.000 banyak sekali nggak diambilkan semua. Jadi ini cuma diambil 5 saja ini. Kalau ini Anda ingin 10, ya nanti 10 yang ambil ya. Nah, ini ada 10 nanti. Ini 7 diprediksi benar, 2 benar, 1 benar, 0 benar, 4 benar, 1 benar, 4 benar, 9 benar, 5, 6 ya. Ini 6 apa 5 ini? Nah, ini kadang tulisan tangan begitu ya, agak mirip 6 apa 5. Ini 9 dan sebagainya. Nah, jadi inilah salah satu contoh aplikasi kalau Anda memanfaatkan daripada regresi logistik ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini manfaatnya belajar regresi logistik yang ada di ilmu statistik tadi ya. Secara konsep kan tadi sudah. Jadi pada intinya dia dari lihat kecenderungan atau peluangnya, dia condong yang mana ya? Oh ini bukan yang ini ya. Jadi untuk melihat peluang atau ini, dia bisa untuk kategorical, sehingga bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Untuk melihat peluang, ini yang model register ya, ini yang ada di buku saya tadi. Dapatlah E pangkat ini kan. Nah, di sini pakai beta 0, yang di buku saya pakai W karena saya biasa gunakan untuk apa? Oh, beta 0-nya ini B, beta 1 ya, yang beta 1-nya ini adalah W. Nggak usah bingung, jadi konversi ini ya, konversi penulisan, notasi. Di mesin learning biasa disebut B ya. Jadi yang beta 1, ini kan jadi W di saya ya. Beta 0 ini adalah B. Ya. Jadi E pangkat beta 0 ditambah beta 1X. Ini kalau di saya tadi apa? E, B plus WX. Tapi ini boleh dibalik-balik. Beta 1X plus B0 juga bisa toh. Ini yang ada di teori tadi yang di atas. Ya ini toh. Jadi Anda nggak usah bingung dengan notasi ini ya. Jadi W-nya ini adalah beta 1, B-nya ini adalah beta 0. Kalau di teorinya tadi. Sama saja ya. Jadi Anda nggak bisa bingung dengan istilah-istilah ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau istilahnya seperti itu, sehingga nanti bisa dilihat peluangnya, apakah dia, jadi karena di sini kalau di contoh saya tadi kelasnya ada 10 ya, jadi dilihat di probabilitas dia lebih condong ke angka 0, 1, sampai 9. Jadi contoh saya tadi itu bisa didekati dengan regresi logistik ini karena ini pada dasarnya digunakan probabilitas ya. Jadi kelebihan pemanfaatan probabilitas memanfaatkan regresi logistik bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Mungkin ada pertanyaan? Untuk penulisan notasi tidak usah bingung karena kadang satu buku referensi dengan buku yang lain bisa berbeda, tetapi intinya sama ya. Tetap misalnya kita membaca itu yang dimaksud adalah jeruk, ya, tapi jeruk itu kadang dituliskan dengan A, B, C, D kan nggak masalah ya. Jadi ya, kita bicarakan ini adalah ada beta 1X ditambah beta 0, ini kan dibolak-balik juga boleh ya. Beta 0 ditambah beta 1X, kalau saya ingin beta 1X ditambah beta 0 kan juga boleh. Ini. Kemudian notasinya
Di tempat saya tadi, beta 1-nya saya tuliskan W, beta 0-nya saya tuliskan B, bias ya. B ini maksudnya bias. Jadi karena di mesin learning, beta 1 ini nanti jadi bobot. Nah, bobot ini kan biasa dipakai di mesin learning ya. Dari neural, deep learning. Nah, makanya nanti biar persamaannya nggak jauh-jauh beda dan lebih mudah dipahami orang-orang yang belajar mesin learning. Oke, seperti itu untuk pembahasan regresi logistik. Saya kira kita sudah menyelesaikan dan sudah membuat juga aplikasinya. Nanti coding yang sudah saya buat bisa saya kirimkan di grup juga. Kalau Anda mau yang ini tadi, biar Anda bisa langsung coba. Dan ini manfaatnya banyak. Ini salah satunya kan sudah bisa Anda lihat untuk mengklasifikasi tulisan tangan. Nah ini kalau Anda belajar AI kan, tulisan tangan ini bisa diganti dengan gambar benda-benda, binatang, dan lain-lain. Atau Anda ya, emosi Anda lagi tertawa, senyum, dan sebagainya. Bisa diklasifikasikan pakai linear logistik ya. Jadi coding ini jangan dibuang, ini nanti bisa Anda jadikan pembanding pada saat Anda menerapkan sebuah algoritma ya. Algoritma klasifikasi yang lain, pembandingnya bisa pakai linear regresi linear atau regresi logistik ya, dua-duanya juga bisa. Cuman untuk yang kasus seperti ini, tadi di teorinya kan lebih cocok kalau yang linear regression yang continuous ini bisa untuk yang categorical ya, yang sifatnya categorical ya, seperti ini untuk klasifikasi. Saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dicoba dulu. Nanti mungkin biasanya setelah nyoba ada error, Anda boleh ini ya, Anda boleh tanyakan di grup. Habis ini kita tinggal di 2 pertemuan terakhir, tinggal di teknik validasinya saja ya. Teknik validasi statistik ada pakai KS test dan G-square test. Itu yang sudah terlanjur saya posting, yang G-square-nya, yang KS Kosmogolov Mirnov test yang belum. Tapi itu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sambil Anda mungkin menyiapkan data-data deal yang Anda miliki untuk Anda lakukan analisis ya, pakai teori atau konsep statistik metode yang sudah kita pelajari. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu. Nanti insya Allah contoh codingnya tadi saya kirim di grup ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Silakan Anda lanjutkan untuk mencoba mengklasifikasi dengan teori yang kita pelajari hari ini ya, regresi logistik, mungkin menggunakan data Anda sendiri. Jadi inilah belajar statistik ternyata bisa digunakan juga untuk di dunia real ya, dimanfaatkan di dunia real untuk membantu proses klasifikasi yang nanti mungkin kalau Anda skripsi atau tugas akhir bisa Anda bandingkan dengan metode AI ya, kecerdasan buatan atau mesin learning yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih kehadirannya. Tetap menjaga kesehatan dan semoga Anda selalu sehat selalu ya. Oke, sukses untuk Anda. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.